berbagai isian dan varian rasa seperti ada coklat, kacang, stroberi, dan juga durian. Mochi juga tidak hanya terdapat di Jepang saja, tetapi di sekitaran kita sini sudah banyak yang menjual dan menyediakan mochi. Mochi dapat dinikmati kapan saja sesuai selera yang mau makannya, mau hangat atau dingin bisa. Nah, customer segmen ini ada anak-anak mulai usia 7 sampai 10 tahun, remaja mulai usia 11 sampai 18 tahun, dan dewasa mulai usia 19 sampai 25 tahun. Mochi ini sangat cocok ya untuk dimakan kapan saja, apalagi bagi pencinta manis yang suka sekali makan makanan manis. Mochi ini sangat cocok untuk dinikmati kapan saja, bisa dingin atau hangat, itu sesuai selera kalian yang akan memakannya. Selanjutnya ada value proposition. Nah, di sini adalah kelebihan dan juga kekurangan mochi kami sendiri. Nah, untuk kelebihan mochi itu ada ukuran ideal, mudah disimpan, tahan lama, struktur unik ataupun kenyal, harga terjangkau, dan kami menyediakan varian rasa ataupun isian yang bermacam-macam. Nah, dibalik dari kelebihan mochi, kami juga memiliki kekurangan mochi sendiri, yaitu kandungan gula yang tinggi. Nah, namun walaupun kekurangan mochi ini memiliki kandungan gula yang tinggi, tapi kami sudah menemukan solusinya, yaitu dengan menyediakan varian yang seperti isiannya itu kacang merah ya teman-teman. Nah, ada kacang merah ataupun kacang hijau. Nah, jadi bagi yang kurang menyukai manis bisa memilih varian rasa tersebut. Dan di sini ada channel yaitu isinya media sosial, Instagram atau WhatsApp dan TikTok. Jadi teman-teman, di sini kami selain menjualnya offline, kami bisa menjualnya secara online. Oke, selanjutnya ada customer relationship. Nah, ini adalah hubungan baik. Bagaimana hubungan baik kami ataupun bagaimana caranya kami menjaga hubungan baik dengan pelanggan ataupun penjual bahan-bahan mochi. Nah, di sini ada bersikap sopan dan ramah kepada pelanggan. Nah, jadi kita harus bisa mempertahankan sikap yang baik kepada pelanggan agar pelanggan tetap nyaman dengan berinteraksi dengan kita. Nah, selanjutnya kami menyediakan promo diskon spesial setiap hari Minggu. Nah, promo diskon spesial setiap hari Minggu ini tidak kami berikan ke semua pelanggan, tapi kami khususkan ya teman-teman. Seperti pelanggan setia itu kan kami berikan diskon setiap hari Minggu. Nah, selanjutnya ada kepercayaan pedagang. Selain kepercayaan dari customer ataupun pembeli kami juga harus bisa menarik kepercayaan kepada penjual bahan. Semisal kami kekurangan modal, kami bisa menggunakan kepercayaan itu, bermodalkan kepercayaan untuk semisal berhutang bahan baku gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada revenue stress. Di sini ada cabang bisnis baru dan membuat konten tutorial pembuatan mochi. Kita bisa membuat konten ini untuk bagaimana cara membuat mochi dari awal hingga akhir. Nah, selanjutnya di revenue street ini kami juga menulis buku resep mochi. Nah, dari buku resep mochi ini bisa kami jual dan bisa mendapatkan masukan ya teman-teman, pendapatan selain dari penjualan mochi. Nah, setelah itu ada menjual bahan baku mochi. Selain berjualan mochi sendiri, kami juga menjual bahan-bahan bakunya untuk diperjualbelikan.
bisa nih meminta review kepada pelanggan kita melalui media sosial mereka gitu ya. Nah, semisal mereka setelah membeli mochi, kita minta, ayo dong teman-teman review mochi kami di Instagram kalian dan tag Instagram mochi kami gitu. Oke, selanjutnya ada apa lagi? Activity ini ada dia membuat desain kemasan yang menarik, ada memastikan keamanan dan kebersihan bahan baku dan perlengkapan, memilih atau menyiapkan bahan baku yang akan dijual, dan menyiapkan fasilitas tutor pembuatan mochi. Nah, selanjutnya struktur, yaitu biaya produksi, transportasi pemesanan COD dan biaya pemesanan. Oke, baik teman-teman. Nah, jadi dari bisnis model kanvas ini kita bisa mengetahui ataupun merancang strategi-strategi dalam pemasaran mochi kita ya teman-teman. Nah, setelah itu apabila mochi kami tidak habis ya teman-teman, Kalau tidak laku, bisa kita olah kembali. Dengan cara kami akan melakukan inovasi baru. Nah, karena mochi ini bisa bertahan 3-4 hari di suhu ruangan ya teman-teman. Nah, kalau di kulkas itu bisa sampai 4 atau 5 hari. Nah, apabila sudah mencapai limit ketahanan mochi sampai 5 hari, tapi mochi kami tidak habis. Nah, itu bisa kami inovasi dengan cara mengeringkan mochi tersebut menjadi makanan kering ya teman-teman. Apalagi sekarang lagi viral yang namanya makanan kering seperti buah-buahan kering. Dan mochi ini sendiri juga bisa diolah seperti itu. Makanya jika mochi kami tidak habis, kita bisa olah lagi ya Makanan yang lain. ya. Dan sebagai interviewer yang baik nih ceritanya,